Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Haleluya. Saya begitu dalam waktu-waktu yang dekat ini ya sangat diingatkan Tuhan bagaimana hidup kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan yang akan saya ambil dengan tema bergaul intim dengan Tuhan. Saya sangat diberkati karena kita lihat kondisi saat ini sangat menakutkan. Ya, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita gentar. Namun kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita bisa lewati semuanya. Amin. Ya. Saya mengambil tema bergaul intim dengan Tuhan. Ya, kita boleh baca firman Tuhan bersama-sama dari Kejadian 5 ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Kita bisa baca bersama-sama di tempat kita masing-masing, namun mute-nya tetap ditutup ya Bapak Ibu Saudara supaya suara saya bisa jelas kedengaran kepada kita semua. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini saya ambil tema bergaul intim dengan Allah, dan kata bergaul dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah berteman dan bersahabat. Ya, itu arti kata bergaul dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan kata karib artinya dekat sekali. Ya, rapat dan erat sekali. Itu arti kata karib. Ya, misalnya dalam hubungan keluarga atau family itu adalah hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat rapat ya, sangat dekat sekali. Jadi bergaul karib dengan Allah artinya bersahabat atau berteman dengan Allah secara erat sekali atau rapat sekali tanpa ada batasan-batasan apapun. Amin. Ya, di dalam Alkitab ada salah satu tokoh yang terkenal di Alkitab yang bergaul karib dengan Allah yaitu Henok, sesuai yang kita baca tadi dalam Kejadian 5. Ya, Henok ini sangat bergaul erat dengan Allah. Ya, Henok berasal dari keturunan Yared. Ya, jadi Henok ini anak daripada Yared. Yared ini memperanakan Henok setelah ia berumur 162 tahun. Itu di Kejadian 5 ayat yang ke-18. Coba kita naik lagi ke atas. Kejadian 5:18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. 162 tahun. Sorry, berarti salah ya. Ya. Ia memperanakan Henok. Ya. Nah, setelah Henok berumur 65 tahun, maka Henok memiliki anak yang namanya Metusala. Itu di Kejadian 5 ayat 21. Saudara bisa turun lagi ke bawah. Henok juga berasal dari keturunan ke-7 dari Adam, itu pada Yudas 1 ayat 14a. Oke, Henok juga pernah bernubuat pada masa hidupnya, menyampaikan suara Allah yaitu dalam kitab Yudas 1 ayat 14 sampai 16 dengan mengatakan, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua berbuat fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, itu alasan mengapa Tuhan sebelumnya Saudara kasih ya, dalam kitab Kejadian itu ada beberapa tokoh Alkitab yang umurnya sangat panjang, orang-orang yang dekat dengan Tuhan tapi umurnya panjang. Hanya Henok di sini yang disebutkan, dia orang yang karib dan intim dengan Tuhan, namun umurnya sangat singkat dari tokoh yang lainnya ya Saudara kasih yang hidupnya intim dengan Tuhan. Ya, di situ Henok dekat dengan Tuhan selama 300 tahun. Umur Henok pada saat dipanggil Tuhan dia berumur
365 tahun ya. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu alasan mengapa Tuhan mau cepat memanggil Henok atau mengangkat Henok kembali kepada Bapa di surga. Kalau tidak cepat-cepat Tuhan mengangkat Henok, Henok bisa di demo oleh banyak orang. Karena apa Saudara kasih? Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu menyampaikan suara hati Tuhan. Dalam khotbahnya dia selalu bernubuat bahwasanya Tuhan akan datang menghukum orang-orang yang berdosa, menghukum orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Pada saat itu semua kehidupan orang-orang zaman Henok itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, kita sering melihat orang-orang di sekeliling kita. Kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan suara Tuhan, kerap kali banyak orang yang tidak suka. Ya, banyak kali orang yang masuk merasa sok suci, sok benar, gitu ya. Lalu orang-orang berkata, kita kan masih di dunia, jadi kita wajar dong melakukan hal-hal dunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau orang yang seperti Henok menjadi yang kita lakukan adalah seperti apa yang dilakukan Henok pada zaman kehidupan Henok, kita adalah orang-orang yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun banyak masalah, banyak tantangan yang dihadapi Henok pada saat itu, namun dia tetap melekat kepada Tuhan. Dia tak percaya kepada Tuhan. Henok bisa menyuarakan suara Allah karena Henok hidup bergaul karib dengan Allah. Ya. Kehidupan Henok sangat pantas untuk diteladani mengenai hubungannya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita bagaimana meneladani cara hidup Henok. Ya, sekalipun banyak yang tidak suka dengan dia, sekalipun banyak yang tidak mau mendengarkan pada saat dia menubuatkan atau berkhotbah tentang kebenaran, namun dia tetap percaya Tuhan berpihak kepada dia. Amin. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Henok bergaul karib dengan Allah sangat lama, yaitu selama 300 tahun. Itu di Kejadian 5 ayat yang ke-22. Hal apa sih yang membuat kehidupan Henok itu berkenan di hadapan Allah? Ya, ini yang perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Henok itu adalah menjadi kesukaannya Allah. Ya, karena dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Dan Henok memiliki kualitas hidup yang baik di hadapan Allah. Bagaimana kualitas hidup kita kepada Allah? Kita yang menjawab dalam hati kita sendiri masing-masing. Kita yang tahu kualitas hidup kita seperti apa saat-saat ini. Ya, begitu banyak masalah yang kita hadapi, kita yang tahu bagaimana kita menghadapi masalah. Ya, kita banyak menghadapi tantangan. Seperti apa kita mengatasi tantangan yang sangat kita hadapi saat ini? Kita yang tahu kualitas hidup kita di hadapan Allah. Apakah kita gampang menyerah? Apakah kita selalu menyalahkan Tuhan saat kita menghadapi masalah? Apakah kita harus mundur dari Tuhan? Mungkin kita berpikir, aduh ikut Tuhan kok gini banget ya, hidup Tuhan itu sepertinya kok berat. Gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Henok tidak pernah bersungut-sungut mengikut Tuhan. Henok selalu melakukan yang benar. Ya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya, kalau kita menghadapi masalah janganlah kita pernah bersungut-sungut ataupun menyalahkan Tuhan. Karena apa yang kita alami, apa yang kita sedang rasakan saat-saat ini ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi pada setelahnya nanti kita akan mengerti, oh ternyata ini maksud Tuhan. Kenapa dulu saya mengalami itu, ternyata ini jawabannya. Ya, saudara kasih, saya sering sekali mengalami hal demikian. Ya, kadang-kadang waktu saat mengalami masalah, saya begini, Tuhan kok gini banget ya Tuhan. Kok sepertinya berat sekali hidup ini. Itu seakan-akan menyalahkan Tuhan, namun tidak ya. Seakan-akan kita merasa kita ini paling orang yang sangat susah. Namun tidak. Ya, pada saat itu makanya setelah kita melalui itu bersama dengan Tuhan, kita baru menyadari ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik apa yang kita alami. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih ya. Jadi dengan alasan itulah akhirnya Allah mengangkat Henok tanpa mengalami kematian secara daging, itu di Ibrani yang 11 ayatnya yang ke-5. Ya Saudara kasih. Jadi karena Henok hidupnya benar kepada Tuhan, dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak pernah mengikuti cara hidup orang-orang sejamannya waktu itu, sehingga Tuhan cepat-cepat mengangkat Henok
supaya ia tidak, ini menurut saya, supaya dia tidak didemo oleh orang, supaya dia tidak diserang oleh orang-orang sejamannya waktu itu. Ya, karena dia sangat berani mengatakan Tuhan akan datang dan akan menghukum orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan. Ya, mungkin saat itu orang-orang pada saat itu tidak terima. Wah, kamu berani sekali berkata demikian. Siapa kamu? Pasti orang-orang zaman Henok waktu itu berkata demikian. Ya, mereka tidak terima, mereka marah waktu Henok menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat, kepada umat Allah saat zaman Henok. Itu saudara kasih, maka Tuhan cepat-cepat mengangkat Henok. Itu menurut saya. Jadi Bapak Ibu, makanya mungkin menurut saya ada istilah orang yang baik, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, cepat dipanggil Tuhan. Mungkin salah satunya contoh dari Henok, ya. Jadi kalau kita mau cepat-cepat kembali ke Bapa di surga, ya kita banyak-banyaklah berbuat baik dan semakin melekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Itu saudara kasih ya. Makanya Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang melekat atau menempel dengan Tuhan. Dan apa yang membuat Allah itu senang kepada Henok ya? Allah melihat Henok memiliki iman yang tangguh selama hidupnya. Nah, imannya tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah tergeserkan, tidak pernah tersingkirkan oleh hal-hal duniawi, tidak pernah terpengaruh oleh harta kekayaan, tidak terpengaruh oleh apapun itu yang menyenangkan dunia. Ya Bapak Ibu, jadi beriman yang tangguh dimaksudkan adalah iman seseorang yang kuat, tak terpengaruh oleh apapun dan siapapun, sampai kapanpun, dan keadaan bagaimanapun. Ya, karena itulah yang diyakini. Itulah jalan hidupnya, karakternya, jalan keselamatannya. Ya. Bayangkan kalau kita masing-masing memiliki iman seperti itu. Luar biasa. Saya yakin dunia ini aman pastinya. Ya kan? Dunia pasti akan aman kalau kita semua masing-masing jemaat Tuhan, umat Tuhan memiliki iman yang tangguh. Ya, namun pasti tidak akan terjadi seperti itu. Ya, kalau semua sudah aman-aman saja, tidak ada lagi kerjaan kita untuk menginjil. Amin. Ya, tidak ada lagi tugas kita untuk menyampaikan amanat agung Tuhan. Makanya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itulah bagian kita untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, Henok percaya kepada Allah dengan menyatakan di dalam dirinya bahwa Allah itu benar-benar ada dan nyata. Ya, dia benar-benar di dalam setiap kehidupannya meyakini sekali Tuhan itu ada dan nyata. Seperti kita di dalam keluarga, ya suami, istri dan anak-anak. Itu kan nyata. Ada, nyata. Seperti itu Saudara kasih. Dan Henok merasakan hal yang demikian karena dia begitu intimnya dengan Tuhan. Jadi di setiap langkah-langkahnya, dia memang benar-benar meyakini Tuhan dan Allah itu ada dan hadir bersama dengan dia. Itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ya. Jadi, dan hal itu dibuktikan banyak orang di dalam Alkitab. Henok juga percaya bahwa Allah memberi upah jasmani maupun upah kekal kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita coba buka dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara kasih, orang yang dekat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapatkan upah. Upahnya bukan hanya upah berkat, bukan hanya upah secara jasmani, melainkan upah yang kekal, yaitu apa? Mahkota kemuliaan. Ya, upah yang kekal itu apa? Sorga yang kekal. Itu Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi sangat beruntungnya kita jika kita hidup melekat dan intim kepada Tuhan, dua berkat ini akan kita terima. Berkat dunia dan berkat sorga itu menjadi bagian kita. Amin. Saudara kasih ya, jangan kita hanya mengejar berkat dunia. Jangan kita hanya mengejar berkat jasmani. Namun yang paling utama yang perlu kita kejar adalah berkat sorgawi. Ya, berkat yang kekal itu yang perlu kita kejar. Ya, bagaimana kita
semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal siapa itu Tuhan yang kita sembah, semakin kita mengenal siapa Allah yang kita layani, ya, sehingga kita semakin dekat dan selalu merasakan dan selalu merasa benar-benar Allah itu hadir di setiap kehidupan kita. Amin. Itu saudara kasih ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari dalam diri Henokh mengenai bagaimana dia bergaul karib dengan Allah. Yang pertama, Henokh bergaul karib dengan keyakinan penuh kepada Allah. Itu saudara kasih ya, keyakinan penuh. Kalau penuh berarti luber, berarti tidak setengah, tidak kurang atau tidak seperempat, namun penuh sampai luber. Itu saudara kasih ya. Jadi keyakinan penuh itu yang seperti apa ya? Keyakinan mengenai dia posisi Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada dan nyata. Contohnya, saat kita lagi merasa sedih, kita akan mendapatkan penghiburan. Itu kan Allah nyata dong, ya nyata. Dan di saat kita mungkin lagi sakit, kita percaya kita menerima kesembuhan, berarti Allah itu nyata. Ya, di saat kita lagi susah, Roh Kudus menghiburkan kita. Ya, nyata bahwasannya itu Allah benar-benar ada, dan Henokh itu yakin penuh ya akan sepenuhnya kuasa Allah. Demikian kita harus meneladani bagaimana keyakinan Henokh kepada Allah. Ya, biarlah kita yakin penuh kepada Tuhan, jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Jangan kita ragu-ragu akan iman kita kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya, 100% harus percaya tanpa negosiasi lagi. Ya, kalau Tuhan berkata A, kita harus percaya A. Tuhan berkata B, kita harus percaya B. Jangan Tuhan berkata A, kita minta B. Ya, kita harus yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ya, yang kedua ada contoh yang bagaimana keyakinan penuh Henokh kepada Allah. Ya, keyakinannya terhadap janji-janji Allah atau upah yang disediakan oleh Allah seperti yang kita baca tadi. Dia sangat yakin sekali bahwasannya janji yang Tuhan telah janjikan itu pasti akan digenapi. Ya, jadi kita harus percaya firman Tuhan. Ya, semua janji-janji yang dijanjikan Allah pasti digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang diingkari. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu beri keyakinan penuh kepada Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu saudara kasih. Lalu hal kedua yang perlu kita teladani dari Henokh adalah Henokh itu bergaul karib secara sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, tidak kompromi dengan dosa, tidak setengah-setengah kepada Allah, melainkan totalitas. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu kita tidak usah kompromi di dalam Tuhan. Ya, mungkin banyak kita lihat orang-orang Kristen masih kompromi. Biarkan saja itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, sekecil apapun mereka kompromi dengan dosa, itu urusan pribadi lepas pribadi. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Amin. Biarkan Tuhan saja yang menghakimi. Ya, yang penting bagaimana kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa kompromi sedikit pun. Ya, totalitas kepada Tuhan. Disuruh melayani, yes, saya siap. Kemarin 2 hari yang lalu hambanya Pendeta Gabe untuk menyuruh saya membawakan firman Tuhan renungan. Saya katakan, oke, siap. Saya bersedia. Ya, karena apa saudara kasih? Karena sebelumnya saya memang sudah diingatkan oleh firman Tuhan, ya, siap atau tidak siap waktunya, kita harus siap, gitu ya. Kapanpun, dimanapun kita harus siap. Itu makanya kenapa kita bisa siap, karena itulah kita harus berjaga-jaga, kita harus bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi pada saat kita mau menolak, Roh Kudus ingatkan, ya, ingat firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, Roh Kudus harus ingatkan, jangan. Ya, itu artinya kenapa kita harus selalu menempel dan intim dengan Tuhan, supaya kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Ya, kita semakin sensitif gitu ya. Kalau kita udah mulai menyimpang, langsung terasa, kita langsung sadar, iya nggak boleh. Gitu, dan kita langsung cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita teladani, Henokh tidak pernah membatasi kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ini Bapak Ibu ya saudara kasih, banyak mungkin di antara kita ya, kadang-kala kita membatasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita kadang merasa,
nggak mungkinlah saya bisa. Mana mungkin saya mampu. Nggak mungkin saya berubah. Nggak mungkin saya bisa mendapatkan itu. Kita membatasi kuasa Allah. Namun Henokh tidak pernah membatasi kuasa Allah di dalam hidupnya. Ya, Henokh sangat percaya. Dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak mustahil. Ya, segala sesuatu bisa dikerjakan Tuhan. Karena dari yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Ya, dan dia sangat percaya semuanya bisa Tuhan lakukan. Ya, contohnya itu sudah kasih dari 1 Korintus 1 ayat 27. Ya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu contoh saudara kasih ya, bahwasanya Tuhan itu tidak terbatas. Jadi jangan pernah kita membatasi kuasa Allah. Amin. Ya, mungkin kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan nyata. Amin. Ya, kalau kita tidak mampu melakukan A, kita serahkan kepada Tuhan. Maka di saat kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka yang kita inginkan itu pasti Tuhan akan sediakan. Amin, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ya, jadi mengapa kita harus bergaul intim dengan Allah? Ya, di Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini alasan Bapak Ibu ya, kenapa kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat bergaul karib. Kalau kita mau menempel kepada Tuhan, maka kita akan dijadikan sahabat yang sangat dekat, sahabat yang paling karib dengan Tuhan. Ya, jadi apa yang menjadi rahasia Tuhan kita akan mengerti, apa yang menjadi kehendak Tuhan kita akan mengerti. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar selalu bergaul karib dengan Tuhan ya. Nah, bagaimana kita bisa bergaul intim dengan Allah? Milikilah disiplin rohani. Ya, baik itu di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam membaca firman setiap hari, agar hidup kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, karena kita memang ada mengikuti bacaan Alkitab harian, 1 hari 5 pasal, itu kita ikutin. Ya, dengan ya puji Tuhan, dengan cara demikian kita termotivasi untuk membaca. Sekalipun sibuk, ya, masak, ngurusin anak-anak, rumah, segala macam. Bahkan saya lagi proses penulisan skripsi. Itu semuanya sepertinya, aduh, saya seperti dikejar-kejar. Bahkan saya berpikir seperti yang waktu 24 jam sehari itu kurang. Ya, kenapa ya satu hari tidak 50 jam? Gitu ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena semua harus dikerjakan. Yang satu belum selesai, yang satu sudah menuntut, yang satu belum selesai, yang lain sudah menuntut lagi. Tetapi apa? Hanya karena berjalan bersama dengan Tuhan bisa kita lalui. Amin. Itu Bapak Ibu saudara kasih. Jadi mari kita semakin rajin berdoa kepada Tuhan, semakin rajinlah kita memuji, menyembah Tuhan, ya, bahkan membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan pada saat ibadah minggu, itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Itu sangat kurang sekali. Jadi perlu kita membaca. Di saat kita membaca, di situ banyak Tuhan berbicara kepada kita. Di situ kita semakin mengerti dan diingatkan, oh ternyata memang harus seperti ini ya. Oh saya salah ternyata. Selama ini saya berpikir, ini baik-baik, ternyata tidak boleh. Itu Bapak Ibu fungsinya kita membaca firman Tuhan. Banyak kita ditegur, banyak kita diingatkan. Ya, bahkan diajari hal-hal yang kita tidak mengerti, menjadi mengerti, pikiran kita terbuka, wawasan kita terbuka. Itu sangat kita alami. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita buat cara bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak mungkin, mohon maaf kalau mata kita mungkin susah untuk membaca, atau sudah tidak jelas atau tidak tahan untuk membaca lama, Bapak Ibu boleh install di handphone Bapak Ibu itu itu Alkitab audio. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan mendengar, dan kita bisa mengikuti membaca. Ya, kalau kita tidak bisa membaca langsung itu, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membaca atau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Ya, karena anak saya juga gitu. Jadi kalau ini saya sudah install di handphone saya, karena saya sambil masak, saya sambil bikin kue, sambil beres-beres apa itu saya dengarkan.
Ya, jadi tidak ada waktu yang terlewatkan begitu saja. Supaya apa? Supaya itu menambah yang diuntungkan siapa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, yang diuntungkan kita, bukan orang lain. Ya, yang diberkati siapa? Kita, bukan orang lain. Jadi semua keuntungan itu kepada kita kalau kita sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi biarlah kita memiliki disiplin rohani di dalam Tuhan. Ya, karena tanpa keintiman dengan Allah, mustahil seseorang dapat mengenal dan mengetahui kehendak Allah. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau kita orang yang tidak bergaul intim dengan Tuhan, kita tidak akan mengenal atau tidak mengetahui apa itu menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi biarlah kita mau merelakan atau membuka hati akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mau diajari Tuhan. Jangan pernah kita mengeraskan hati. Kalau Roh Kudus berkata, ayo baca Alkitab. Jangan kita lalu kita ntar aja deh, kalau mau tidur aja deh, atau entar deh tunggu santai. Sudah. Di saat kita memang ada waktu, mari pada saat Roh Kudus berkata, baca firman Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita baca. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan. Ya, mungkin pada saat kita lagi asik sibuk atau lagi asik apa, tiba-tiba Roh Kudus berkata, berdoalah. Ya, kita jangan tunda-tunda Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Langsung kita masuk kamar, kita berdoa, menyembah, berdoa. Itu saya percaya sekali ada yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, mungkin ada orang atau keluarga kita yang butuh topangan doa kita. Mungkin ada orang-orang yang benar-benar sedang akan dijamah oleh Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepada kita lewat doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu, mari kalau kita melekat dan dekat kepada Tuhan, kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita tidak melatih kepekaan kita kepada Tuhan, lama-lama kita menjadi bebal. Lama-lama kita sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Semuanya dianggap semuanya seperti angin berlalu saja. Ya, kita sudah tidak peka. Jadi kalau Tuhan bicara saat ini, baca firman Tuhan lalu kita abaikan. Berdoalah, kita abaikan. Ya, memuji menyembah Tuhanlah, kita abaikan. Lama-kelamaan kita menjadi tidak mendengar lagi suara Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama belajar di kondisi-kondisi zaman yang semakin jahat ini, ya kondisi zaman yang semakin buruk, mari kita mau melekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, percayalah tidak ada yang sanggup yang menghancurkan kita atau mengganggu kehidupan kita. Ya, karena Tuhan akan membela kita, Tuhan menjaga kita sebagaimana Henok. Tuhan tidak mengizinkan Henok untuk disentuh oleh orang-orang berdosa pada zamannya. Ya, Tuhan tidak izinkan orang-orang jahat untuk menjamah atau menyentuh Henok. Makanya Tuhan angkat Henok kepada Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa indahnya kalau kita melekat kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau kita intim dengan Tuhan. Ya, mari kita mau melatih. Mulai saat ini kita mulai melatih berdoa. Ya, nggak perlu harus panjang-panjang atau berjam-jam. Ya, diawali dengan doa 5 menit. Ya, diawali lagi dengan 10 menit. Lanjut lagi besok 15 menit. Lama-kelamaan kita tidak akan sadar bisa berdoa berjam-jam. Amin. Ya, itu dulu memang sering, itu kalau kita tidak latih, memang tidak akan bisa. Segala sesuatu ada prosesnya. Ya, segala sesuatu memang perlu dilatih dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi mari kita mau bersama-sama belajar melekat dan bergaulah intim dengan Tuhan supaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan dan kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pada zaman-zaman akhir ini. Karena waktunya sudah dekat, bahkan sangat dekat sekali Tuhan akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan sampai kita tertinggal Bapak Ibu ya, jangan sampai kita lagi asik-asik dengan kebiasaan dunia, hal-hal dunia, sehingga kita tertinggal. Ya, ini pada saat ini memang benar-benar sudah waktunya sangat dekat sekali. Jadi marilah, jadi kapanpun waktunya itu Tuhan datang, kita siap. Diangkat Tuhan di awan-awan kemuliaannya dan kita boleh mendapatkan jubah kemuliaannya, terbang bersama-sama dengan Tuhan di awan kemuliaannya. Amin.
Ya puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah Roh Kudus yang mencernakan firman ini kepada kita masing-masing dan kita boleh mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Henok Tuhan, bagaimana dia hidup bergaul intim dengan Tuhan. Biarlah Kau ajarkan kami juga Tuhan, bagaimana cara hidup hamba-Mu. Kami mau hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau hidup melekat kepada Tuhan. Ampuni selama ini kami Bapa jika kami kurang dekat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini sering mengecewakan Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, Roh-Mu yang luar biasa itu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh mendisiplin kerohanian kami. Kami mau Tuhan semakin giat berdoa. Kami mau Tuhan semakin giat membaca dan merenungkan firman-Mu setiap hari. Kami mau semakin giat lagi Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah itu doa, baca firman dan pujian penyembahan menjadi gaya hidup kami di keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.